Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon di on cam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tolong dinyalakan ya kameranya selama saya mengajar. Memang 17 saja ya yang ikut di kelas daringnya. Teman-teman yang lain kalau ada yang belum bergabung silakan diinfokan ya untuk segera. Yang lainnya saya minta tolong untuk dinyalakan kameranya. Recording in progress. Oke, sudah terlihat ya? Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan workshop kualitas perangkat lunak, yaitu tentang menyusun laporan pengujian manual, yaitu tentang white box dan black box. Jadi apa saja yang akan dibutuhkan dalam penyusunan laporan pengujian, yaitu yang pertama adalah test plan. Dalam test plan itu dijelaskan adanya skenario, kemudian test case, jadwal, dan durasi testing. Nah ini silakan dilengkapi test plan-nya di update ya yang kemarin sudah dibuat, disesuaikan dengan yang aplikasi mobile. Kemudian yang kedua adalah hasil pengujian. Hasil pengujian ini nanti bisa berupa tabel, kemudian screenshot, dan analisis. Kemudian ini ada format laporan black box testing. Jadi di sini disusun yang pertama adalah adanya deskripsi aplikasi yang dilakukan pengujian, kemudian informasi fungsi apa saja yang akan diuji. Jadi sebelum adanya hasil maupun skenario pengujian itu ada namanya deskripsi aplikasi. Nah, deskripsi aplikasi isinya apa? Penjelasan apa aplikasi yang akan diuji itu merupakan aplikasi yang bentuknya seperti apa, tujuannya apa. Kemudian fungsi-fungsinya di dalam aplikasi yang dilakukan pengujian apa. Misalnya hanya fitur login dan register. Seperti itu. Kemudian ada yang kedua adalah tabel pengujian. Nah, tabel pengujian ini yang tadi termasuk di dalamnya adalah skenario, kemudian test case, kemudian ada hasil yang diharapkan dan hasil realnya. Kemudian disimpulkan apakah hasil tersebut valid atau invalid. Nah, hasil yang valid itu seperti apa adalah hasil yang disesuai dengan ekspektasi atau expected result-nya. Kemudian yang ketiga adalah analisis. Analisis ini isinya adalah analisis pada hasil yang invalid. Berikan alasan, sebab, dan solusinya. Nah, misalnya di dalam pengujian nanti di form penginputan username itu ada yang keliru atau outputnya tidak sesuai dengan yang dihasilkan, maka di situ adalah kesimpulannya invalid. Nah, kira-kira penyebabnya apa itu dijelaskan di dalam analisis gitu. Jadi nanti setelah tabel pengujian ada namanya yang ketiga adalah poinnya analisis. Nah, analisis itu di dalamnya ada screenshot bukti bahwa hasilnya tidak valid,
atau invalid, kemudian disertakan dengan penjelasannya. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, dari kesemua komponen dalam pengujian dengan menggunakan black box testing itu aplikasinya seperti apa? Apakah 50% dari pengujiannya valid atau 50%-nya invalid? Nah, kemudian seperti apa langkah selanjutnya atau saran selanjutnya seperti apa? Apakah perlu diperbaiki atau perlu perbaikan pada komponen A, B, C, dan D tadi yang invalid ataukah langsung dihentikan gitu. Ini contohnya, ada contoh hasil pengujian black box testing pada login admin di sebuah sistem informasi akademik. Yang pertama, skenario pengujiannya adalah username dan password tidak diisi, kemudian klik tombol login. Kemudian test case-nya adalah username-nya dikosongin dan password dikosongin. Kemudian tombol login harusnya hasil yang diharapkan adalah adanya notifikasi atau warning yang isinya harap isi username dan password. Kemudian hasil pengujian realnya itu seperti apa? Apakah sesuai dengan yang diharapkan ataukah tidak? Kemudian kesimpulannya valid jika hasilnya sesuai dengan harapan. Yang kedua, ada skenario pengujiannya adalah mengetikkan username dan password tidak diisi atau kosong, kemudian klik tombol login. Jadi hanya username-nya saja yang diisi, kemudian passwordnya dikosongin. Nah, ketika diberikan perlakuan tombol login, hasilnya akan seperti apa? Apakah valid ataupun tidak valid? Kemudian hasil yang diharapkan harusnya mengeluarkan output atau notifikasi berupa password belum diisi. Jika hasil pengujian real time-nya sesuai dengan yang diharapkan, maka kesimpulannya adalah valid. Ini valid ya maksudnya. Dan seterusnya sampai dengan kombinasi dari username password-nya selesai. Kemudian yang selanjutnya adalah laporan white box testing. Seperti yang black box tadi, yang membedakan adalah di white box kita wajib membuat flowchart, kemudian ada pseudocode. Nah, flowchartnya ini dibuat berdasarkan source code. Jadi harus sudah ada source code-nya dulu, baru dibuat flowchart, kemudian ada pseudocode. Nah, pseudocode ini bisa dipecah menjadi beberapa fungsi. Jadi flowchart misalnya yang login khusus yang username bisa dibuat pseudocode-nya terlebih dahulu, kemudian yang register dibuat sendiri. Ini kemudian ada tabel hasil uji seperti yang tadi tabelnya. Jadi ada skenario hasil, kemudian skenario pengujian, test case, kemudian hasil yang diharapkan dan hasil real time-nya, hasil pengujian real time-nya. Kemudian ada kesimpulan. Nah, yang terakhir juga adanya analisis. Analisis hasil itu jika ada yang invalid atau output yang tidak sesuai atau error pada source code, kesalahan logika, kemudian harus diberikan penjelasan dan mengapa serta bagaimana nanti solusi yang ke depannya. Harusnya seperti apa logikanya, misalnya ada kesalahan pada logika. Gitu. Jadi yang membedakan dari white box testing dan black box tadi, kalau di white box ditambahkan adanya flowchart dan pseudocode, kemudian baru tabel hasil pengujian dan analisis, kemudian kesimpulan. Ini contoh flowchart pada login, jadi dimulai dari start, kemudian menginputkan username dan password, kemudian mengklik tombol login, kemudian ada decision-nya, apakah datanya benar ataupun tidak, dicek datanya. Apabila benar, maka menampilkan halaman dashboard atau halaman home. Kalau tidak, kembali harus memasukkan username dan password. Ini contohnya hasil pengujian dengan white box. Jadi kalau misalnya yang diuji adalah banyak kombinasinya, maka skenario uji dengan skenario tabel pengujian, hasil tabel pengujian bisa dipisah seperti ini. Ini skenario ujinya, ini menguji dari fungsi input penilaian dari sebuah sistem informasi akademik. Jadi misalnya hitung nilai akhir 1, kondisinya jika dosen tidak menginput bobot nilai pada nilai aspek sehingga nilainya 0. Ini yang kondisi-kondisinya atau test case-nya. Kemudian ini hasilnya. Nanti disendirikan bisa atau dijadikan satu jika komponennya tidak terlalu banyak.
Nah, tugasnya untuk minggu ini karena dari web maupun mobilenya aplikasinya belum selesai, maka tugas Anda adalah melengkapi skenario testing. Jadi bisa dimulai dari yang black box untuk yang mobile, white box untuk yang web. Itu bisa dimulai dari skenario pembuatan flowchart-nya. Kira-kira desainnya nanti seperti apa, atau dari flow programnya itu nanti akan seperti apa, bisa dibuat terlebih dahulu. Kemudian update skenario-nya itu pada minggu 9, saya kalau tidak saya ingat kemarin sudah saya update ya, submission-nya di minggu ke-9 serta laporannya. Jadi laporan pengujian dikumpulkan setelah nanti aplikasi web maupun mobile-nya itu telah selesai dikembangkan. Jadi baru ditulis laporannya. Ini saya ada contoh laporan white box untuk yang penggunaan algoritmanya cyclomatic complexity. Nah ini dia nggak terlihat nanti. Ini contohnya. Jadi yang pertama adalah kalau menggunakan algoritma cyclomatic complexity, kita harus membuat flowchart dulu. Jadi flowchartnya seperti apa, kemudian dibuat flow graph. Nah, flow graph itu bentuknya adalah node-node dan edge. Jadi yang bulat ini adalah node, kemudian edge-nya adalah panahnya atau jalurnya. Gitu. Rumusnya adalah V, G sama dengan E dikurang N plus 2. Jadi V-nya ini kita mencari jumlah jalurnya atau regionnya. Gitu. Nah, dari yang di sini itu ada login dengan KRS, proses KRS. Misalnya yang di login ini flowchart-nya seperti ini, kemudian kita ubah ke dalam bentuk flow graph. Bentuknya sama, hanya saja di dalam flow graph itu namanya decision ditandakan dengan tanda reverse atau kembali ke menu pertama. Jadi di sini ada node-nya ada 4, jadi ini 1, 2, 3, dan 4 node-nya. Kemudian edge-nya ada 1, 2, 3, 4, dan 4 juga. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus. Nanti yang kita uji ada berapa region atau ada berapa path. Nah, di sini 4, kemudian dikurangi 4 plus 2, jadi hasilnya 2. Walaupun ya hasilnya 2 ini, kemudian nanti dibuat path-nya atau jalurnya. Kira-kira jalurnya berapa aja? 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 3. Saya gitu. Kemudian untuk yang lebih kompleks, ini yang KRS. Jadi flowchart-nya seperti ini, kemudian di-convert ke dalam bentuk flow graph. Dalam bentuk flow graph, hasilnya ada 10 node. Ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 node. Kemudian kita hitung edge-nya. Edge-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi ada 13 edge dan 10 node. Kita masukkan ke dalam rumus. Dimasukkan ke dalam rumus ada 13 edge dan 10 node ditambah 2. Hasilnya 5. Jadi ada 5 path yang harus diuji. Gitu. Jadi apabila kombinasinya ada 5, jadi hanya itu saja alurnya yang akan diuji. Itu logikanya. Gitu ya, kira-kira. Nah, kemudian di dalamnya ini ada penjelasan jalur 1 sampai 9 itu seperti apa. Nanti saya coba berikan ininya ya, filenya ya. Sebagai acuan. Gitu. Kemudian kalau yang black box ini seperti ini tadi langsung, hanya saja saya ingin menambahkan analisis apabila hasilnya nanti invalid, karena yang di sini laporannya semuanya valid. Nah, ditambahkan analisis, kemudian baru ada kesimpulan. Seperti ini laporannya. Oke, dari sini saya ingin tanya, mobile-nya kemarin sudah sampai mana ya? Atau webnya sudah sampai mana? Apakah sudah membuat login-nya? Masih Ya, di silakan. web, Bu. Desain, Bu. Webnya belum selesai di login.
Belum, masih Bu, masih dashboard Bu. Masih Desain. dashboard. Oke. Jadwalnya kapan itu nanti? Apa pas nanti praktikum blog atau sudah? Maksudnya Bu? Jadwal pembuatan logiknya itu di Eh, BKPM kapan? Setahu saya nggak ada Bu untuk login itu Bu. Nggak ada ya? Coba Nggak nanti saya diajarin. konfirmasi ya ke koordinator workshopnya yang web, karena kalau kemarin eh, sebelum kami selesai membuat BKPM itu sudah koordinasi dengan web dan mobile bahwa nanti yang diuji adalah fitur register dan login gitu. Jadi mungkin nanti bisa disisipkan di kuliahnya. Oke, terima kasih atas konfirmasinya. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan lagi perihal penyusunan laporan maupun update untuk skenario pengujian? Izin bertanya Bu. Iya. Apakah nanti di pelaporannya itu harus pakai model graf kayak tadi itu? Enggak, itu hanya contoh aja karena kan kemarin saya memberikan materi itu ada beberapa metode di dalam white box. Nah, itu terserah bisa langsung yang code screening, jadi melihat ada error atau tidaknya dari kode program tersebut, atau bisa menggunakan tadi complexity pad-nya itu, complexity cyclomatic complexity. Itu bisa. Kalau cyclomatic complexity ini jadinya kita bisa mengurangi jalur-jalurnya itu yang tidak perlu. Jadi hanya jalur yang ditentukan yang akan diuji gitu. Walah, nggih Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Jadi mungkin nanti ada yang pengen mencoba karena nanti akan diperdalam lagi di mata kuliah pengujian perangkat lunak. Itu mungkin di semester 4 atau 5 nanti ada mata kuliahnya, kemudian ada juga manajemen kualitas perangkat lunak. Itu teori, jadi prakteknya mungkin nggak ada. Setahu saya teori itu mata kuliahnya. Gitu. Sampai di sini ada lagi yang ingin ditanyakan? Recording stopped. Jika tidak ada, bisa saya akhiri ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.